Kita akan belajar tentang karakteristik pasar monopoli, kurva permintaan dan penawaran di pasar monopoli, serta ekuilibrium di pasar monopoli. Pada hakikatnya, pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu-satunya penjual yang menawarkan produk. Adapun ciri-ciri pasar monopoli antara lain: penjual memiliki kuasa untuk menentukan harga, artinya tidak ada kompetisi. Lalu, produk yang dijual bersifat unik dan hampir tidak memiliki produk substitusi. Berikutnya, informasi mengenai produk tersedia secara lengkap, serta adanya hambatan bagi penjual baru untuk memasuki pasar. Adapun hambatan itu bisa berupa sumber daya produksi yang hanya dimiliki oleh satu produsen saja. Misalnya sistem operasi komputer yang dikuasai oleh perusahaan tertentu. Lalu, aturan pemerintah. Pada kasus ini, pemerintah menetapkan kebijakan yang hanya mengizinkan satu produsen tunggal untuk menyediakan produk tertentu. Misalnya pasokan listrik yang hanya diberikan pada perusahaan milik negara. Selanjutnya, proses produksi. Dalam hal ini, hanya ada satu produsen yang mampu memproduksi output dengan tingkat biaya yang lebih rendah daripada produsen lain. Kondisi semacam ini biasa disebut dengan natural monopoli, di mana produsen memonopoli pasar secara alami. Berikutnya, kita akan membahas kurva permintaan di pasar monopoli. Mengingat di pasar monopoli hanya ada satu produsen, maka kurva permintaan pasar merupakan kurva permintaan produsen tersebut. Kurva permintaan yang terbentuk di pasar monopoli cenderung turun dari sebelah kiri atas menuju kanan bawah. Ingat, produsen memiliki kuasa untuk menentukan harga, sekaligus kuantitas output. Jadi semakin banyak kuantitas output yang dijual, harga output per unit akan semakin berkurang. Kurva permintaan itu juga yang menunjukkan mengapa marginal revenue produsen monopoli selalu di bawah harga output. Adapun untuk kurva penawaran, karena hanya ada satu produsen, maka kurva penawaran di pasar monopoli hanya berwujud satu titik, di mana MC sama dengan MR. Pada dasarnya, kurva penawaran ini tidak bisa dirumuskan melalui gambar kurva. Jadi, meskipun ada perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik-titik keseimbangan, karena bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya, di pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana MC sama dengan MR. Berikut penjelasannya. Jadi, saat kurva MC berpotongan dengan kurva MR, di titik itulah kuantitas output memberikan laba maksimal, yakni Q1. Tercapainya ekuilibrium di pasar monopoli diawali dengan produsen menentukan kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal, seperti pada gambar sebelumnya. Lalu,
Produsen menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli. Saat itulah ekuilibrium pasar tercapai. Kita lihat penjelasannya pada gambar berikut. Kita misalkan, kurva permintaan yang telah kita pelajari tadi adalah D. Sementara kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal adalah Q1. Lalu, kita tarik garis lurus vertikal hingga bersinggungan dengan kurva D. Dari situ, kita tarik garis horizontal untuk mendapatkan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, yakni P1. Nah, kita mendapatkan titik ekuilibrium pasar, yakni titik V. Adapun besarnya laba maksimal yang diperoleh produsen adalah bidang yang menghubungkan titik P1, T, U, V. Selanjutnya, kita akan memahami inefisiensi di pasar monopoli. Ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama, level output efisien. Level output efisien terpenuhi saat kurva marginal cost berpotongan dengan kurva permintaan. Kedua, deadweight loss. Ini terjadi ketika produsen menetapkan harga di atas marginal cost. Berikut masing-masing penjelasannya. Seperti terlihat di gambar 3, di titik X, saat terjadi perpotongan antara kurva marginal cost dengan kurva permintaan, adalah saat tercapainya level output efisien. Sementara, area sebelah kiri dan sebelah kanan titik X menunjukkan inefisiensi di pasar monopoli. Area sebelah kiri menunjukkan jika konsumen mengeluarkan pengorbanan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan produsen. Sedangkan area sebelah kanan menunjukkan jika produsen mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi tambahan permintaan. Sedangkan terjadinya deadweight loss bisa terlihat pada gambar 4 berikut. Jadi, karena produsen menetapkan harga di atas MC, katakan di P1, padahal level output efisien berada di titik X, maka area segitiga yang terbentuk dari titik V, W, X merupakan deadweight loss. Ini serupa penerapan pajak, hanya saja yang memungut adalah produsen monopoli. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan harga oleh produsen monopoli berpengaruh pada produsen berupa laba, serta konsumen berupa surplus. Kita kondisikan produsen memiliki pilihan dalam penetapan harga output, yakni penerapan harga yang tidak diskriminatif. Dalam hal ini, produsen menerapkan harga tunggal bagi setiap konsumen. Lalu, penerapan diskriminasi harga, di mana produsen menentukan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Sekarang kita lihat gambar 5 berikut. Pada kurva sebelah kiri, ketika produsen memberlakukan harga yang sama, ada sebagian konsumen yang bersedia melakukan pembelian. Dengan demikian, tercipta surplus konsumen, yakni di area segitiga A, P1, V. Masih pada kurva yang sama,
Sebagian konsumen lain tidak bersedia membeli output pada harga tersebut, sehingga tercipta deadweight loss, yakni area segitiga V, U, X. Adapun laba yang diterima produsen adalah sebesar area segi 4P1, B, U, V. Sekarang, lihat pada kurva sebelah kanan. Saat produsen memberlakukan diskriminasi harga, semua konsumen bersedia membayar dengan harga yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, tidak terjadi deadweight loss, sehingga seluruh area segitiga A, B, X merupakan profit bagi produsen. Dari dua kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi harga berpengaruh pada peningkatan laba produsen di pasar monopoli. Pada umumnya, pasar yang bersifat monopoli dianggap merugikan sebagian besar konsumen, karena konsumen tidak memiliki daya tawar terhadap harga maupun kuantitas output, seperti yang mereka inginkan. Adapun sisi negatif tersebut tercermin dari beberapa aspek, yakni: pertama, laba ekonomis. Pada pasar monopoli, produsen menghasilkan laba yang lebih besar daripada laba produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Lalu, distorsi pada alokasi sumber daya dan faktor produksi. Dengan hanya ada satu-satunya produsen di pasar, produsen memiliki kuasa untuk membatasi sumber daya dan faktor produksi, dengan tujuan memaksimalkan laba dalam jangka panjang. Demikian ulasan terkait karakteristik pasar monopoli, kurva permintaan dan penawaran di pasar monopoli, maksimalisasi laba dan terbentuknya ekuilibrium di pasar monopoli, pengertian level output efisien dan deadweight loss, serta inefisiensi dan sisi negatif pasar monopoli.